Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai materinya hari ini, saya absen dulu nggih untuk kehadirannya Ahmad Dafa, Adika, Akbar. Untuk topik atau tema yang akan kita angkat hari ini, ya Mas ya. Awas, bisa baca? Topik 2 apa di sini? Kebinekaan Indonesia. Dengan judul Negeri Penuh Harmoni. Untuk capaian pembelajaran ya, dari materi atau topik kali ini, yang pertama ya, perhatikan dulu. Setelah mempelajari topik ini atau topik kebinekaan Indonesia, peserta diharapkan memahami apa makna toleransi dan bagaimana cara mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, toleransi. Ada yang pernah tahu toleransi? Toleransi itu apa? Menghormati, menghargai. Hah? Apa? Menghormati perbedaan, menghargai perbedaan dan lain-lain. Terus ketiga, mampu menganalisis penyebab kerentanan mulai dari diri. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apakah Anda berasal dari keluarga yang beragam sukunya? Ya atau tidak? Keluargamu itu berasal dari satu suku atau berbeda-beda suku? Satu suku. Jika iya, berarti tidak tadi ya. Tapi jika iya, bagaimana keragaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Kamu yakin kamu itu berasal dari satu suku? Suku di Indonesia itu ada berapa macam toh? Contohnya Jawa, Sunda, Dayak. Jika keragaman Indonesia itu adalah kekayaan atau aset, mengapa ada konflik yang dipicu oleh perbedaan suku dan budaya? Mbak Puja? Karena tidak saling menghargai. Oke, pertanyaan ketiga. Daerah atau budaya mana di Indonesia yang ingin Anda kenali dan pelajari lebih dalam? Apa, Mas? Budaya apa? Sunda. Sunda apanya? Apa kan Sunda budaya itu kan macam gitu, bermacam-macam gitu. Misalkan Sunda itu kan ada bahasa, ada pakaian, ada dan sebagainya. Kira-kira yang pengen kamu pelajari apanya kalau Sunda? Bahasa. Wanitanya. Yang lain? Selain Bali, apanya Mas kalau Bali? Tarinya. Ayo kita mulai dengan bermain dunia suku. Oke. Anda akan berperan sebagai anggota dari salah satu dari tempat suku ini. Ya Mbak Puja ya. Setiap suku memiliki misi yang harus dicapai. Nah, namun dalam menjalankan misi ini ada banyak rintangan dan tantangan. Selamat menjalankan misi. Nah, ini berbentuk game. Kita atur aja. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4 nanti ada 4 suku ya. Ada suku Musi, ada suku Bobo, ada suku Sombo, jangan diplesetkan ya. Ada suku Gupi. Kita lihat dulu informasi-informasi dari masing-masing suku. Oke, suku Musi tolong perhatikan. Suku Musi berbicara dengan bahasa Inggris. Oke. Suku Sombo, mana suku Sombo? Kelompok 1, oke. Suku Sombo bicara bahasa apapun, jadi dia pandai berbicara bahasa manapun, ya. Oke. Kedua, pedagang, pedagang. Tetapi tidak bisa masuk ke wilayah Bobo. Suku Bobo tidak bisa bicara, anggap aja dia bisu. Tukang kayu yang hebat. Terus tidak boleh masuk ke wilayah Sombo. Berada suku Gupi. Perhatikan. Gupi mana Gupi? Oke, kelompok 3. Gini. Hanya bisa bahasa daerah. Wong desa gitu ya. Terus, halo, perhatikan. Petani mereka petani tidak bisa meninggalkan tanah mereka.
Yang akan kita capai dari permainan ini adalah, ya di sini kan punya masing-masing punya punya tabungan ya, atau punya lumbung ya. Ada beras, papan, uang. Beras, papan, uang. Nah, yang kita capai nanti setiap suku bisa mengisi semua ini. Nah, kita mulai dari mana dulu? Transaksinya. Gimana? Musi jual kayu ke Bobo. Oh ya. Yes. Musi jual kayu, guys. Hah? Apanya? Gini, saya ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Gini. Halo. Ini kebijakan masing-masing dari suku, ya. Jangan mencampuri urusan, ya. Urusan suku lain. Kamu menawarkan, Gupi, kamu mau nggak? Nah, misalkan gitu. Nah. Oke, guys. Halo, sudah. Yang lain tuh. Terus gimana? Bagaimana Gupi, Sombo, Musi? Gimana? Kamu suka apa? Bobo. Bobo beli kayu ke Gupi. Beli kayu ke Gupi. Oke. Gini ya. Halo. Mari bekerja sama ya. Gimana? Gimana? Halo. Ini masih Gupi belum punya kayu, belum punya beras. Si Sombo belum punya kayu. Gini, ini masukkan ke sini. Oke. Kayunya dimasukkan. Gimana? Iya, gas. Ini dimasukkan sini. Sekali lagi. Nah, ada kesalahan. Lanjut. Kita mulai. Ya, Mas Vero. Dari mana? Dari Gupi ke Sombo. Uangnya ke sini. Oke. Oh, dimasukkan sekalian. Ini, terus. Musi beli beras dari Sombo. Gini. Hah? Terus kayunya ke sini. Terus ya Pero, beras dari siapa? Dari Gupi. Barter kayu ke Bobo. Ini. Nah, terus Gupi tidak bisa meninggalkan. Enggak, di sini enggak ada keterangan, ya. Gini. Ya. Halo. Yang membencimu Gupi itu hanya Musi. Ya, yes. Hanya bisa menjual beras ke Sombo. Oke. Salah, ge. Berarti nah, ini nggak bisa, guys. Halo, Gupi tidak bisa menjual ke Bobo. Hanya bisa menjualnya ke Sombo. Nah. Gupi tidak hanya bisa menjualnya ke Sombo. Nggak bisa. Musi Gupi nggak bisa. Gupi benci dengan Gupi. Oh ya, Musi. Gimana? Gupi ke
Sombo. Apa ini? Iya Pak Puja? Mas Dapa, piye Mas Dapa, gimana? Diulangi lagi. Lebih adilnya kita ulang lagi aja. Yes. Gimana Mbak Sombo? Oke, semuanya gini. Intinya, semua peran dimainkan oleh Sombo. Dia karena memonopoli perdagangan. Musi tidak bisa ke Gupi. Gupi hanya bisa ke Sombo. Sombo itu bertolak belakang dengan Bobo. Berarti alurnya cuma gini, Bobo bisa ke Musi, Musi bisa ke Sombo, Gupi bisa ke Sombo. Gimana Mbak Puja? Hah? Siapa? Sombo jual beras ke Musi. 1 juta. Dimasukkan nggak? Masuk. Terus ini haknya Musi, haknya mungkin Musi kamu ya? Nah, Musi ngapain ini? Dimasukkan ke sini. Terus sama yang kok dibuatkan modal dulu, jangan dimasukkan dulu. Nah, kamu pengen menangnya sendiri. Terus, ayo Mas Pero. Dari siapa? Gupi ke Sombo bisa. Ke sini. Ini dikasih. Musi beli kayu ke Bobo. Bisa. Terus, terus lanjut aja, nggak apa-apa terus. Gimana? Gupi ke? Nggak bisa. Sombo masih punya nggih? Ini uangnya bisa dikeluarkan nggih? Kemarin saya nyoba bisa, semua terpenuhi. Nah. Siapa? Bobo beli kayu ke sini. Kegiatan ini dari game ini dengan banyak sekali rintangan, banyak batasan-batasan. Contohnya Musi mempunyai batasan ke Gupi, Bobo mempunyai batasan ke Sombo, terus Gupi hanya bisa menjual ke Sombo. Nah ternyata sangat susah untuk mensejahterakan tiap masing-masing dari suku Nah, apa yang kita bisa ambil dari permainan ini? Ya, coba kita lihat. Aktivitas sudah. Selanjutnya adalah refleksi. Nah, buatlah catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin di bawah ini. Sebelum kalian membuat catatan sendiri-sendiri per kelompok, gini aja. Kamu jawab dulu dari ini. Yang pertama, mengapa setiap suku sulit mencapai tujuannya? Dari kelompok 1. Ini loh. Mengapa setiap suku sulit mencapai tujuannya? Terbatas apanya? Gimana? Keterbatasan sumber daya. Pertanyaan kedua, apa saja yang menjadi rintangan dan halangan untuk mencapai tujuan? Banyaknya batasan yang tidak boleh dilalui. Contohnya? Sombo ke Bobo. Dicap jelek. Terus si Sombo tidak bisa bicara. Terus Bobo tidak bisa bicara. Gupi hanya bisa menjual ke Sombo. Musi benci si Gupi. Nah, gitu. Yang ketiga, jika Anda berhak mengubah aturan permainannya, apa yang akan Anda boleh beli di mana-mana atau membuang batasan-batasannya?
Radikalisme, sikap atau tindakan menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45. Apakah terjadi radikalisme di kelas ini? Tawuran antar apa namanya, teman, berantem dengan antar teman, atau saling mengancam antar teman? Tidak ya? Alhamdulillah. Video tolong disimak ya. Nah, kita lihat videonya dulu. Di video ini adalah mengenai toleransi yang diutarakan, yaitu mengenai toleransi murah dan toleransi mahal. Maksudnya dari toleransi murah itu apa? Contohnya gini. Misalkan di sini ada beda agama nggih, Mas Theo dengan kalian. Toleransi murah contohnya, Mas Theo membiarkan kamu beribadah. Kamu membiarkan Mas Theo ibadah, itu termasuk toleransi murah. Ya, itu toleransi murah. Saling membiarkan. Ibaratnya seperti ada muncul istilah acuh tak acuh. Itu toleransi murah. Bagus gak? Bagus. Yang agama Kristen boleh apa namanya? Boleh beribadah. Kamu agama Islam juga boleh beribadah. Contohnya setiap pagi kamu mengaji, ada pagi mengaji atau GM mengaji, Mas Theo juga menunggu di luar. Misalkan ya. Dia bertoleransi, itu masih maksudnya adalah masih termasuk toleransi murah. Nah, efeknya apa kalau toleransi murah? Pasti ada efeknya. Karena acuh tak acuh. Misalkan ada kesalahan, kita biarkan. Nah, itu termasuk apa namanya? Akibat dari toleransi murah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan toleransi mahal? Nah, contohnya gini, Mas. Mayoritas penduduk di Indonesia, contohnya adalah beragama Muslim atau Islam. Dulu ada tokoh, akan membentuk undang-undang atau sila pertama. Di sini kan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Padahal beliau adalah sosok dari atau tokoh dari Muslim. Kalau beliau itu pengen memenangkan Muslim di Indonesia, beliau bisa mengganti di sila pertama itu menjadi menurut syariat Islam, tapi akan bertentangan dengan agama yang ada di masyarakat di Indonesia. Nah, itu termasuk toleransi mahal. Beliau mengorbankan yang mayoritas untuk minoritas. Beliau bisa saja sila pertama itu berbunyi untuk syariat Islam, tapi di penduduk Indonesia adalah juga tidak hanya terdiri dari Muslim, terdiri dari Protestan, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah kalau tertera di situ mengenai tentang mengangkat tentang syariat Islam, mereka pasti tidak setuju. Nah, beliau dengan rendah hati ada dengan berjiwa kesatria. Di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, berlaku untuk semua umat. Itu adalah contoh dari toleransi yang mahal. Mengorbankan mayoritas untuk minoritas. Nah, contohnya itu. Selanjutnya, berbagai praktek toleransi di berbagai pelosok negeri. Nah, contohnya toleransi di sekolah. Siswa SMP Kristen Yahya Bandung melakukan kunjungan ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Program yang diberi nama Breaking Down the Walls ini bertujuan untuk membangun jembatan pemahaman dan meruntuhkan tembok prasangka. Berdasarkan informasi, kita belum pernah ketemu orangnya, kita belum pernah ketemu sukunya, tapi kita dapat informasi kalau contoh, orang Cina itu pinter dalam berdagang. Orang Cina itu pelit-pelit. Contohnya. Orang Jawa itu kuli. Misalkan. Orang Wonogiri itu pinter jualan mie ayam. Misalkan. Nah, orang Madura itu mayoritas jualan sate ayam. Misalkan.
Oh, orang Jawa Timur itu terkenalnya apa? Orangnya keras. Misalkan kasar bahasanya. Oh, orang Jawa Tengah itu atau Solo itu orangnya lemah lembut, sopan misalkan. Jadi poin dari materi kali ini apa, Mas? Dari tadi kita membahas tentang toleransi, keberagaman suku, kita melakukan game antara suku A, B, C, D, ternyata tidak bisa, tujuannya tidak tercapai dan sebagainya. Jadi apa? Faktor jarak, ya, faktor kita tidak kenal, ya, faktor pembatasan atau tujuan-tujuan lain dari masing-masing suku misalkan. Kesimpulan dari ini, kegiatan ini adalah dari bermacam-macam suku, agama, budaya, guys. Kita itu di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya, Mas, dari bermacam-macam suku, budaya, agama, ras, kita harus apa? Menghargai toleransi. Toleransi, berbeda-beda itu biasa. Kalau sama itu juga tidak indah, yang indah itu adalah yang berbeda-beda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk gamenya tadi seru sekali, ya. Oke, saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.